untuk memenuhi mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bunda Lafizna. Jadi teman-teman, Benteng Marlborough ini merupakan benteng pertahanan Inggris yang dibangun pada tahun 1714 sampai dengan 1719 oleh East India Company sebagai pusat pertahanan dan perdagangan. Bangunan cagar budaya ini berarsitektur kokoh dan tembok tebal dikelilingi parit dan memiliki bentuk seperti kura-kura jika terlihat dari atas, serta kini menjadi tujuan wisata bersejarah dan paling populer yang ada di kota Bengkulu. Oke teman-teman, bisa kita lihat di sini ada meriam yang berjumlahkan 72 unit. Yang di sini dimana cuman kami sorot hanya sedikit. Bisa kita lihat di sana ada semua meriamnya teman-teman di setiap sudut di atasnya. Oke teman-teman, meriam ini mengarah ke tempat dimana pantai untuk pertahanan mereka pada zaman waktu itu jika diserang oleh penjajahan Belanda. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan menuju ke ruang pamer. Ruang pamer ini adalah ruang bersejarah yang ada di Benteng Marlborough. Baik teman-teman, ternyata Benteng Marlborough ini bukan hanya benteng pertahanan Inggris, melainkan tempat untuk menyimpan rempah-rempah pada masa kala itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dari rempah-rempah. Rempah memang olahan makanan Nusantara, namun selain berkah, keharuman rempah juga menjadi bencana buat bangsa-bangsa Nusantara. Bangsa-bangsa di Nusantara juga merasakan pedihnya penjajahan kolonial selama berabad-abad akibat rempah-rempah. Rempah juga yang mengundang kedatangan Inggris ke Bengkulu demi mendapatkan suplai rempah yang terhambat karena monopoli VOC atau Belanda di Banten. EIC mencari daerah baru yang memiliki kekayaan rempah sekaligus utarakan yang secara politik dan militer menguntungkan mereka. Kedatangan Inggris di Bengkulu berlangsung hampir 140 tahun sejak tahun 1685 dan berakhir dengan adanya Traktat London di tahun 1824. Setelah Traktat London, pada tanggal 17 Maret tahun 1824 yang mengatur pertukaran kekuasaan Inggris di Bengkulu dengan kekuasaan Belanda di Malaka dan Singapura, perdagangan rempah Bengkulu dikuasai oleh kolonial perdagangan rempah Belanda di tahun 1833. Pemerintahan Hindia Belanda memberlakukan peraturan tanah pasca komoditi kopi yang ada di Bengkulu. Teman, bisa kita lihat di sini, ini adalah contoh rempah-rempah yang dilindungi di Benteng Marlborough ini pada masa kala itu yang masih ada sampai sekarang. Yang pertama yaitu bisa kita lihat teman-teman di sini ada pala, lada, dan cengkir. Ada 3 jenis rempah yang paling dikenal dengan berbagai macam manfaatnya. Sedangkan kopi adalah salah satu sumber alami kafein, zat yang dapat menyebabkan peningkatan kewaspadaan dan mengurangi kelelahan. Michel Sturmer pernah berkata, di negeri yang tanpa sejarah, masa depan masyarakatnya akan dikuasai oleh mereka yang menentukan isi hidup, serta yang merumuskan konsep dan menafsirkan masalah. Baiklah, di sini bisa kita lihat, di sini adalah kondisi di mana ruang pamer yang ada di Benteng Marlborough. Letak dan posisi Benteng Marlborough ini berada di pesisir pantai kota Bengkulu, menghadap langsung ke Samudra Hindia dekat dengan pusat kota pada saat ini. Oke teman-teman, bisa kita lihat di sini adalah kondisi di mana dari atas benteng yang langsung bisa melihat keindahan pantai panjang kota Bengkulu dan kampung Cina ataupun sekitarnya. Jadi
teman-teman, di sini bisa kita lihat contoh yang katanya Benteng Marlborough ini jika dilihat di atas dari ketinggian, dia memiliki bentuk menyerupai kura-kura. Di sini teman-teman bisa lihat gambarnya. Fungsi Benteng Marlborough ini pada pemerintahan dahulu yaitu digunakan sebagai pusat pertahanan dan pemerintahan Inggris di Bengkulu. Selain itu, berfungsi untuk melindungi kepentingan dagang terutama rempah-rempah, lada, dan hasil bumi lainnya. Benteng Marlborough ini adalah benteng terbesar kedua yang dibangun oleh Inggris di Asia setelah benteng St. George di India dan merupakan benteng terbesar Inggris di Asia Tenggara. Kondisi Benteng Marlborough sekarang, Benteng Marlborough masih berdiri megah dan terawat. Kini difungsikan sebagai objek wisata sejarah serta cagar budaya. Dari atas benteng, pengunjung bisa menikmati pemandangan laut lepas dan kota Bengkulu.